Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah taala. Semoga salawat salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian tafsir kita yang pada surat An-Nazi'at telah sampai pada ayat yang ke-20. Betul, Pak? Nggih mawon ya. Nggih mawon ya. Tapi saya akan mengulangi dari ayat yang ke-15 supaya urutannya tidak terputus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita kaji bahwa surat An-Nazi'at ini masih ada hubungannya dengan surat sebelumnya dan masih bercerita tentang kiamat. Dan ketika Allah bercerita tentang hari kiamat di dalam Al-Quran, salah satu tujuannya adalah untuk melemahkan kesombongan orang-orang kafir. Maka di dalam ayat yang ke-15 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Di ayat 15 ini jelas khitabnya, objeknya adalah Nabi Muhammad. Hal ataka haditsu Musa, wahai Muhammad, apa kisah Musa ketika menghadapi Fir'aun sudah sampai kepadamu? Kemudian di situ Allah mengutip kisah itu seperti apa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya memanggil di lembah suci, yaitu lembah tua. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah
di satu lembah untuk mendapatkan perintah. Perintahnya apa? Di ayat yang ke-17, idhab ila fir'auna innahu tagha. Perintahnya, wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Tagha itu artinya togut. Togut itu sesuatu yang melampaui batas. Maka manusia yang kelewat batas itu disebut togut. Misalnya manusia sampai mempertuhankan jabatan, mempertuhankan harta, mempertuhankan nasabnya, maka semua Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu bisa disebut togut. Nah, di Indonesia ini togut itu sering digunakan untuk menyerang pemerintah dengan alasan karena pemerintah itu tidak menggunakan hukum Allah. Maka siapapun yang tidak berhukum kepada hukum Allah berarti dia berhukum pada togut. Surat apa ayat berapa itu, Pak? Pak, surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Libur sedino loh saya. Saya libur sehari loh. Surat apa, Pak? Di dalam surat Al-Baqarah ada itu. Antara keimanan kita ya dengan lawannya itu akan senantiasa ada sampai kapanpun. Wa may yu'min billahi ya wa may yakfur bitaghut. Nah, itu ada kata taghut di situ. Apa, Pak? Wa may yakfur, siapa yang mengingkari at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuth. Surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah kita aja nggih, Bu. Ayatnya dicari sendiri. Awang lupa gimana lagi. Kita ini sudah mulai udur, jadi watuk sedikit kluk 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 lali kabeh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kaji tafsirnya dari ayat 15, 16 dan 17. Ya, jadi di sini ketika Allah memanggil Nabi Musa di lembah tua, itu sempat terjadi antara Allah dan Nabi Musa. Sempat terjadi dialog antara Allah dan Nabi Musa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau wahai Musa, maka dengarkan apa yang akan aku sampaikan, apa yang akan aku wahyukan. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, itu betul-betul terjadi dialog. Ya, seperti seorang pimpinan yang memerintahkan kepada stafnya untuk melakukan satu tugas tertentu, ya. Dan itu didengar langsung oleh Nabi Musa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara umum turunnya wahyu itu banyak macamnya, modelnya, metodenya. Ya, di awal-awal ketika saya menyampaikan bagaimana metode turunnya wahyu, saya berdiri di mimbar itu sudah saya sampaikan. Kira-kira masih ingat enggak? Kelawan ya? Itu kan awal-awal sekali saya sampaikan metode turunnya wahyu, terutama yang Al-Quran, ya. Sudah saya sampaikan itu. Biar ingat, saya minum dulu, coba nggih. Nggih, bismillah.
Waktu itu saya sampaikan ada 3 macam cara Allah menurunkan wahyu. Ada yang lewat Jibril, ini yang kepada Nabi Muhammad. Ada yang lewat Jibril, ada yang diawali dengan lonceng, ya, tapi nggak ada yang dengar kecuali Nabi Muhammad, ya, dan tidak nampak siapa yang bicara. Ada yang langsung masuk ke dalam hati, itu yang turun kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa itu dialog, tapi juga Nabi Musa tidak melihat. Masih ingat ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah seperti apa? Maka kata Allah, sebaiknya kamu tengok gunung yang ada di belakangmu. Dan ternyata melihat gunung yang di belakang itu, spontan gunung itu hancur. Maka di situ Nabi Musa sudah lemes. Kenapa? Karena Allah menunjukkan kuasanya. Sehingga saat itu Nabi Musa tidak bisa melihat Allah secara langsung, ya. Nah Bapak Ibu, ayat ini membantah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Allah itu bicara tanpa suara, bicara tanpa huruf atau artikulasi. Sampai hari ini masih ada kelompok itu. Oh, kalau itu bicara kok ada suaranya, berarti bukan Allah. Kelompok ini masih ada, ya. Padahal iman kita mewajibkan mengimani bahwa Allah bicara dengan suara ketika mewahyukan ayat-ayat tersebut kepada nabinya, ya. Maka sebagai bukti terjadinya dialog antara Allah dengan nabinya, baik Nabi Musa maupun Nabi Muhammad dan Nabi yang lain, itu ada buktinya di dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, Rabbi arini andur ilaika qala lam tarani walakin dur ilal jabal. Nah itu yang tadi saya ceritakan ayatnya itu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku wajahmu itu seperti apa supaya aku melihat wajahmu, ya. Kata Allah, lam tarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat wajahku. Walakin undur ilal jabali, tapi coba lihat, kamu tengok gunung yang ada di belakangmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ya. Jika gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu akan melihatku. Nah, ketika Tuhannya menampakkan keagungan, ya, kepada gunung itu hancur. Gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Ya. Siapa yang pernah pingsan, Bapak-bapak? Siapa yang pernah pingsan? Pingsan karena melihat Allah atau pingsan karena dapat rezeki? Atau pingsan karena tiba-tiba tagihan membengkak? Wah, pingsannya beda-beda ini, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annahu la yara ahad minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Ketahuilah bahwa manusia tidak akan mungkin bisa melihat Tuhannya kecuali setelah kematiannya. Maka ini betul-betul rahasia yang luar biasa. Dan jenengan mau nanya sama orang yang pernah melihat Tuhannya, gimana cara nanya? Digugah, dibangunkan, Allah itu gimana sih?
Allah itu gimana? Ya enggak bisa. Wong syaratnya tadi mati dulu, Pak. Jadi yang mempersyaratkan di sini itu sebetulnya Rasulullah. Dalam hadisnya, ta'allamu annahu lam tara la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Allah kecuali setelah ibu mati. Ingin lihat Allah apa tidak jenengan? Ingin lihat Allah apa tidak? Nanti gitu ya. Nanti Mas Daru, nanti sabar ya. Nah, di sini ada pelajaran penting pada ayat 15, ayat 17, ayat 18 ya, bahwa orang-orang yang mengatakan ketika Allah berfirman memberikan wahyu kepada nabinya itu tidak ada suaranya, itu adalah pernyataan batil yang bertentangan dengan keimanan kita. Nah, kita sebagai orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, boleh ya saya mengaku-ngaku ahlus sunnah, boleh ya? Boleh ya? Iya, Hamas itu ahlus sunnah wal jamaah. Hamas itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada yang menfitnah Hamas ya, brigade perlawanan ya Palestina terhadap Zionis Yahudi, katanya Syiah. Ini yang ngomong ngawur ini. Walaupun ustadz jenggotnya panjang tidak usah dipercaya. Ya, belani orang, dongake orang malah gawe geger dunia ini. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah bantuannya sudah sampai, terima kasih. Yang lewat Lazis sudah sampai sana. Ya, ini sudah nggak ada listrik. Ya, terus airnya diputus, air pasokannya dari Mesir, tidak bisa pakai kendaraan, harus jalan kaki. Ya, ini kondisinya sudah, insya Allah nanti ada kemenangan ya. Karena untuk mendapatkan kemenangan syaratnya harus berjuang dulu. Kapan? Itu pertanyaan yang sering sampai ke saya. Kapan? Ya, kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya menang. Jenengan yakin nggak kalau Palestina bisa menang? Yakin kan? Iya, harus yakin. Ya, maka bismillah, bantu semampu kita. Tapi jangan sampai ya melihat saudara kita yang sedang dibantai habis-habisan, diem malah menyalahkan warga Palestina. Ini orang pekok. Ngerti pekok, Pak? Kan ada itu ustadz yang ngomong begitu. Harusnya warga Palestina itu hijrah, tinggalkan seperti Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan konteksnya beda. Ya. Orang Yahudina, Zionisnya ini penjajah ya. Maka narasi yang kita pakai harus tepat. Jangan perang, itu bukan perang. Kalau perang itu negara kuat dengan negara kuat itu perang. Ukraina dengan Rusia perang. Ya. Tapi juga jangan konflik. Ya. Penjajahan itu kalimat yang paling tepat. Ya, apa Bu? Penjajahan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara firman Allah, wahyu Allah yang sampai hari ini bisa kita saksikan, bisa kita baca adalah yang terkumpul dalam mushaf Al-Qur'an. Dalam mushaf. Ya. Dan itu sebagai bukti ya. Ini adalah mukjizat yang sampai hari ini betul-betul terjaga dan kita masih bisa menyaksikan. Maka ini juga bentuk bantahan terhadap mereka yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad. Ya. Sampai Allah kemudian mengatakan dalam surat Yunus ayat 38, am yaqulu naftara
qul fa'tu bi suratin min mithli, ya, qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kepada mereka yang selalu mengatakan bahwa Quran ini adalah buatan Muhammad, maka coba buat satu surat saja. Kalau satu surat kebanyakan, buat satu ayat yang serupa. Kumpulkan semua pakarnya, kumpulkan semua ahlinya untuk bekerja sama membuat yang serupa. Maka demi Allah tidak akan ada yang pernah mampu membuat Quran tandingan. Misalnya orang Syiah membuat, tetap saja ketahuan, ya. Misalnya ada cetakan salah, itu pun ketahuan. Kadang-kadang kan ada cetakan yang hurufnya salah karena tiap cetakan berbeda, itu ketahuan. Nah, ini sebagai salah satu bukti real, ya, bahwa Al-Quran ini terjaga sampai kapanpun. Ya. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mempelajari tafsir Quran semacam ini, mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang masuk ke ayat 18. Faqul halaka ila antazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini ayat 18-19. Dan katakanlah kepada Fir'aun. Ini perintah kepada Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Allah masih baik. Allah masih menawarkan kepada Fir'aun melalui Nabi Musa. Bentuk tawarannya, fakul halaka ila antazakka. Wahai Musa, katakan kepada Fir'aun, mau apa tidak untuk mensucikan diri dari kesesatan. Ya, tidak Allah langsung berkata kepada Fir'aun, tapi Allah perintahkan Musa. Musa kemudian menyampaikan kepada Fir'aun. Dan kemudian Musa mengatakan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kamu akan aku pimpin ke jalan Tuhanmu. Nabi Musa itu tidak langsung berat memerangi Nabi Musa. Ada penawaran-penawaran. Ya, Nabi Musa tidak langsung menyerang Fir'aun, tapi ada penawaran, ada dakwah, mengajak dia untuk mensucikan diri, bertobat, kemudian akan diarahkan jalannya supaya mengikuti jalan yang benar. Ya. Maka apa, Bapak Ibu? Dikatakan dakwah Nabi Musa itu dakwah yang Masya Allah lembut tapi mengena. Lembut tapi mengena. Di dalam surat Thaha ayat 44 dikatakan, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua antara Musa dengan Fir'aun. Bicara kamu berdua dengan kalimat, dengan kata-kata yang lembut. Ya, ini kaidah. Ini kaidah, ya, bahwa supaya nasihat kita sampai kepada orang yang kita nasihati, maka pilihlah cara yang terbaik untuk menasihati. Pilihlah cara yang terbaik untuk menasihati. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan, kalau mau menasihati seseorang, jangan di depan umum. Sebab kalau di depan umum bukan nasihati, Pak, tapi apa?
menjatuhkan, malah menjatuhkan, membikin orang itu malu, ya apa tidak? Termasuk guru itu harus punya kaidah ini. Guru memberitahu seorang murid, tapi kemudian cara memberitahunya seperti membuli, ya, sambil malang kedek apa bu, kalau kajangan apa? Begini ini apa? Malang kerik, bukan malang kedek. Yang satu begini, yang satu begini. Ini kan kayak poci Tegal. Masih tahu begini-begini. Ya anak itu diem waktu itu, di belakangnya kan begitu Pak. Ini kaidah dari Al-Quran. Faqula lahu qaulan layyina. Bicarakan dengan cara yang baik, ya, bicarakan dengan cara yang baik. Saya itu nek ngadepi mahasiswa sing wis level belinge tingkat nasional gitu ya. Kan level beling itu ada tingkat provinsi, kabupaten. Ini tingkat nasional. Tingkat nasional ini yang sudah berani menggunakan uang semesteran untuk ngeslot. Ngerti ngeslot, Pak? Judi online. Itu saya tidak marah-marah. Ya, wedangi diajak makan, baru nasihati, udah kenyang nasihati. Insya Allah lebih tersentuh daripada kita dikabari ada anak begini-begini, emosi bawaannya, nuding-nuding anak ini, tidak ada perubahan nanti Pak. Yang ada dendam. Ibu-ibu kalau marah sama anak begitu enggak? Enggak ya? Enggak ya, dilus ya, belikan bakso dulu gitu, ya. Apalagi anak sekarang, Pak. Maka kaidah ini tidak hanya yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk mendakwai Fir'aun, enggak. Nabi pun sama. Nabi pun menggunakan kaidah ini, ya. Coba saya tak baca ayatnya jenengan yang melanjutkan. Saya ngasih clue-nya saja, kata kuncinya. Lau ghalidhan qalbi, ayo. Lau ghalidhan qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu sifatnya kaku dalam dakwah, orang akan lari meninggalkanmu. Orang akan lari meninggalkanmu. Ini di sini ada pesan, ada kaidah dakwah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak dakwah Nabi, ya, yang paling berpengaruh terhadap umat bukan retorikanya, ya, tapi apa? Kelembutannya, akhlaknya. Tapi kelembutan itu tidak menghilangkan, membuyarkan prinsip-prinsipnya. Ya, kalau sekarang kita lihat Pak Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir itu kesannya orangnya diem, Pak. Pak Haidar Nasir itu kesannya orangnya diem, santun, bicaranya juga datar. Nggak pernah kan lihat Pak Haidar Nasir teriak-teriak begini, nggak pernah kan? Beda, santun, datar. Tapi kalau udah nasihati makjleb itu. Apalagi yang dinasihati pejabat negara, Menteri Pendidikan sampai minta ampun. Ngerti Menteri Pendidikan? Nadiem itu sama Pak Haidar minta ampun itu. Dinasihati, ya, dunia pendidikan itu harus begini, kurikulumnya begini, jangan sampai kebablasan. Nggak dengerin. Suatu ketika butuh Muhammadiyah, butuh ketemu pimpinan Muhammadiyah. Apa yang dilakukan Pak Haidar Nasir? Moh. Bahasanya moh tidak disampaikan langsung, tapi disampaikan kepada Pak Tafsir. Pak Tafsir menyampaikan kepada Menteri. Bahasanya Pak Haidar masih super sibuk.
gitu Pak, super sih sibuk. Ya tujuannya untuk nasihati, tapi caranya dengan cara yang bijak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini, kisah yang ada dalam surat An-Nazi'at ayat 15, 17, 18 sampai dengan 19 ya. Di sini kemudian disimpulkan bagaimana kelembutan dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun yang nyata-nyata kejam. Dan ingat, sing ngopeni Nabi Musa siapa Bu? Masa? Bukannya Fir'aun kalau dengar ada anak laki-laki dibunuh? Yang ngopeni Musa siapa waktu kecil? Istrinya. Betul ya Pak, Bu? Istrinya ya? Istrinya. Apa wong lanang kober kon ngopeni bocah? Enggak toh Pak. Disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu apa? Saat Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Nabi Musa tidak mengatakan ucapan dalam bentuk wahai Fir'aun, enggak. Ya. Taatlah, enggak. Ya. Kalau enggak taat kamu akan saya perangi, enggak juga. Nabi Musa tidak menggunakan kata-kata itu termasuk ancaman, itu enggak. Hai Fir'aun, ayo kamu kembali kepada Allah. Kalau kamu tidak mau kembali kepada Allah, kamu masuk neraka. Enggak begitu. Ya, tidak begitu. Namun Nabi Musa menggunakan kaidah yang sangat indah. Apa? Bahasanya sederhana. Mau enggak kamu mensucikan dirimu? Ya, itu kan yang disebutkan tadi dalam surat yang ke berapa tadi? 19, dalam ayat yang ke-19. Kata-katanya bukan bentuk ancaman, tapi penawaran. Padahal itu dakwah. Padahal itu dakwah. Nah, ini ada kasus yang saya temui begitu, Pak. Pak, saya mau curhat. Iya, monggo. Pak, saya ini kalau enggak kerja enggak bisa kuliah, Pak. Oh, berarti kamu kuliah biaya sendiri? Iya, Pak. Saya kan nanya, kamu kerjanya di mana? Ayo tebak, kira-kira kerjanya di mana? Pak, tebakan Pak, biar nggak ngantuk. Kira-kira kerjanya di mana? Apa Bu? Kafe. Kafe. Karaokean. Kok Ibu kok ngerti? Iya. Iya betul. Iya betul. Ya, karena kalau di kelas itu ngantuk gitu. Akhirnya ya mengatakan begitu Pak. Tapi saya tanya, itu tempat itu gimana? Aman apa tidak? Itu tempat keluarga kok Pak. Yang datang pasti pasangan suami istri, ada anaknya. Oh gitu. Kamu udah berapa lama? Sudah 2 tahunan. Oh gitu. Nah terus gimana? Kamu di situ aman apa tidak? Aman. Di situ ada minuman kerasnya apa tidak? Enggak ada Pak. Ya paling minuman soda. Ya. Kok gitu? Nah, kamu sholatnya bisa enggak di situ dijaga? Bisa Pak. Alhamdulillah. Cuman ya pulangnya sering malam gitu. Kira-kira ada pekerjaan lain enggak? Belum Pak. Ya sudah, kamu selama belum ada pekerjaan yang lain, ya kamu mau tetap di situ enggak apa-apa. Tapi nanti kamu harus berusaha mencari pekerjaan lain. Kalau saya model pakai metode yang keras, enggak memberi solusi toh Bu? Iya apa tidak? Oh kamu enggak boleh begini.
Ya sudah selesai akhirnya. Padahal dia harus biaya kuliah, dia harus biaya orang tuanya, adik-adiknya gitu. Ya. Maka dakwah itu, Pak, ya dakwah itu berkembang metodenya. Coba lihat Muhammadiyah dulu dengan sekarang. Ada perbedaan apa tidak? Metodenya ada perubahan apa tidak, Pak? Jenengan ini Muhammadiyah bodoh dah. Kok ditakoni orang paham-paham gitu? Ada perubahan enggak? Ada perubahan. Sekarang yang dikenal saklek malah salafi. Betul apa tidak? Betul, yang dikenal saklek malah salafi. Ya, dunianya berkembang, kita tidak akan mundur ke belakang. Maka sekarang yang dituding Wahabi siapa? Salafi, bukan Muhammadiyah. Kenapa? Metodenya berubah, tapi prinsipnya tidak. Karena prinsip dakwah Muhammadiyah adalah memberantas TBC. Saya ketika ngisi video politor di PDM Batang itu ada yang bertanya, Ustadz apa betul membuat tumpeng itu tidak boleh? Karena tadi pemateri pertama mengatakan membuat tumpengan itu tidak boleh, haram, sebab itu budaya Hindu. Gimana menurut bapak-bapak, boleh nggak buat tumpeng? Boleh, mesti pengen segoni. Saya jawab, nggak bolehnya di mana? Membuat tumpeng itu boleh. Bahkan filosofi Jawanya sangat kental. Tumpeng itu supaya tumindak kita lempeng. You know? Ini bahasa Inggris campur Jawa. Tumindaknya supaya lempeng. Adapun kalau tidak lempeng, atasnya dipocong pakai daun pisang. Ya, setelah itu dipotong. Artinya manusia kalau hidup sudah tidak bisa diajak lenceng, ya ngopo, kubur rak wis. Kan begitu. Ya, ini kan metode yang berbeda. Dulu saya begitu. Gitu loh. Ya. Maka di sini Musa pun memberikan satu kaidah. Nah, ini sesuai dengan ayat Quran. Utu ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ini metode-metode yang harus kita rubah agar tujuannya itu dakwah sampai. Agar dakwah kita ini sampai, itu tujuannya. Kalau metodenya itu silahkan dikembangkan. Maka ada dakwah kultural, ada dakwah komunitas. Nah, ini insya Allah nanti di Magelang hari Ahad tanggal 22 di Universitas Muhammadiyah Magelang, ya, Korps Mubalik Muhammadiyah se-Jawa Tengah itu akan dibekali dengan dakwah digital, membuat konten-konten. Ini seperti Mas Daru ini sudah mulai membuat konten-konten dakwah. Ya, jadi yang diupload itu yang berkaitan dengan kegiatan masjid. Ini kan bagian daripada perubahan metode dakwah, tapi tujuannya syiar. Ya, tetap ada prinsip. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dalam kisah ini perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, ila antazakka, mengajak kepada Fir'aun untuk menyucikan diri. Maka kata at-tazakki itu adalah menyucikan diri sebagai perkara untuk menyucikan hati, supaya bertambah keberkahannya dan bertambah ketenangannya. Karena orang kalau hidupnya tidak berkah nggak akan tenang. Fir'aun dengan segala kekuasaan yang dimiliki, hidupnya tidak tenang. Selalu khawatir kalau ada anak laki-laki lahir. Karena dia takut kalau kekuasaan itu akan diganti oleh orang lain. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa menawarkan itu kepada Fir'aun, ya, akhirnya diterima.
Ketika Nabi Musa menawarkan itu kepada Fir'aun, akhirnya Fir'aun menerima. Tapi, nah ini ada tapinya, egonya masih kuat. Fir'aun ini egonya masih kuat, ya. Sehingga akhirnya apa? Nabi Musa mengembalikan urusan ini kepada Fir'aun, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diserahkan. Nah, tugas kita dalam dakwah itu seperti itu, Pak. Jangan memaksa, kecuali punya otoritas. Ya, kecuali punya otoritas. Otoritas itu siapa yang punya? Ya, penguasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga dalam kisah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ini, ketika lagi-lagi ya Fir'aun menawarkan kepada Musa untuk mensucikan dirinya, ya artinya Fir'aun tidak harus merubah, Nabi Musa tidak harus merubah, biarlah Fir'aun yang merubah dirinya sendiri. Itu wujud ketika dakwah kepada para pembesar. Kenapa? Musa tidak punya kuasa, Musa tidak punya kekuatan, maka bentuknya penawaran. Ya cara Jawa ini apa ya, kalau sinuwun ya, sinuwun gitu ya. Kalau dalam ketoprak itu kan sinuwun, karena derajatnya lebih tinggi. Ya, naik ngersake sakit, nah itu mensucikan nggih monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Itu konteks dakwahnya Nabi Musa kepada orang yang punya kekuasaan lebih hebat daripada dirinya, menawarkan, bukan dalam bentuk apa, nadhir, peringatan atau ancaman dengan jahanam, dengan neraka, enggak. Ditawarkan seperti itu. Nah, yang keempat poinnya, ketika Nabi akhirnya ingin mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatasya, dan engkau akan kutuntun ke jalan yang benar supaya engkau semakin takut kepada Tuhanmu. Ini bentuk apa, Bapak Ibu? Kelembutan yang luar biasa ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa ketika dakwah bukan untuk Fir'aun mengikuti dirinya, tapi ila rabbika fatasya, diajak supaya kamu itu kembali kepada Tuhanmu, ya, dan di situ nanti kamu akan semakin menambah rasa takutmu kepada Tuhanmu, ya, bukan kepada dirinya sendiri, juga bukan kepada Musa. Maka kemudian ayat berikutnya halaka, ya, halaka ila antazakka. Di situ perlu dipahami, Bapak Ibu, apakah kamu mempunyai keinginan itu? Ini dakwah tapi tidak memaksa, menawarkan. Kamu ingin tobat enggak? Ya, insya Allah tidak mungkin orang akan mengatakan apa? Moh. Ditawari pengen tobat enggak? Moh, enggak mungkin. Kalaupun menolak, bahasanya beda. Yo aslinya pingin, kan gitu Pak. Aslinya pingin, tapi kayaknya kok belum apa, Bu? Iya, belum wayahe gitu kan. Maka dakwah semacam ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin itu di suatu desa itu ada yang meninggal. Yang ini qadarullah, suaminya aktif di Nahdlatul Ulama, istrinya aktif di Aisyah. Asik nggak? Asik nggak? Asik. Suaminya di Nahdlatul Ulama, bahkan pengurus, istrinya di Aisyah juga pengurus. Qadarullah, suaminya meninggal duluan. Suaminya meninggal. Munculnya problem biasanya di mana, Pak? Ayo, terus gimana solusinya?
Solusinya gimana Pak? Harus berantem petang-petangan gitu? Atau uring-uringan atau mutung-mutungan? Enggak. Ya. Masa harus suasana dalam suasana duka malah tukaran? Ya, tidak. Saya nanya solusinya sama tokoh di situ. Pak, akhirnya gimana Pak? Solusinya gimana Pak? Ya alhamdulillah rukun-rukun saja. 3 hari pertama, biasanya kan ada berapa Pak? Seminggu gitu ya? 3 hari pertama ya sudah disepakati yang megang peranan dari kiai-kiai Muhammadiyah. Selanjutnya terserah Anda, gitu Pak. Paham Pak? Karena itu di rumah yang bersangkutan. Ya 3 hari pertama itu ya sudah, ya baca Quran, ya kemudian dijelaskan isi daripada Quran. Kalau yang dibaca Yasin ya dijelaskan isinya Yasin. Ya diterangkan bagaimana musibah itu harus dihadapi, diterangkan bagaimana kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah jelas semuanya, alhamdulillah. Ya, dari 3 hari kemudian pamit. Ya, selanjutnya kami tidak bisa menemani lagi. Monggo dilanjutkan. Enak tidak seperti itu? Daripada apa? Kenceng-kenceng? Itu kan bagian daripada metode, Pak. Kita hidup di masyarakat. Ya, coba lihat bagaimana cara Musa menghadapi penguasa yang kejam. Ternyata Musa menggunakan metode yang sangat-sangat luar biasa. Lembutnya luar biasa, tapi tidak menghilangkan tujuan. Tujuannya agar Fir'aun itu betul-betul mau kembali kepada Allah. Ya. Walaupun pada akhirnya Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah, dan akhirnya malah apa? Membalas kelembutan ya dakwah Nabi Musa dengan pembangkangan. Ya, kelembutan Nabi Musa dibalas dengan pembangkangan. Akhirnya apa? Di ayat yang ke-20 dikatakan fa'arahul ayatal kubro. Fa'arahu ayatal kubro. Musa sudah sabar menunjukkan kelembutan dalam dakwah, ya, tapi dibalas dengan pembangkangan, ya, kemudian dengan kekufuran. Maka Nabi Musa akhirnya menunjukkan mukjizatnya yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizatnya Nabi Musa apa, Bu? Ular. Ya, ular. Tapi kan ini melalui proses, Pak. Ini melalui sebuah proses. Tidak semerta-merta Nabi Musa menunjukkan mukjizat. Ingat, mukjizat itu hanya akan dikeluarkan oleh Allah dalam kondisi terdesak untuk melemahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu mukjizat seperti itu. Ya, maka di ayat yang ke-20 dikatakan begitu, fa'arahul ayatal kubro. Akhirnya Musa menunjukkan mukjizat yang besar itu. Nah, ceritanya kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Gimana? Iya, ini udah padang banget ini. Karena saya menghadapnya ke timur, jadi kelihatan terang benderang. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-20, bagaimana ketika mukjizat itu harus ditunjukkan di depan Fir'aun. Dan apa yang akan terjadi pada Fir'aun, kita ikuti kajian berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya pada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ini rumah sakit full semua Pak.
terutama ruang anak-anak full semua ya, sehingga banyak yang harus mencari tempat pindah ke rumah sakit lain sampai ke luar kota. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam iman dan Islam dan diberikan semangat untuk tetap thalabul ilmi. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.